adalah otot dan batas berjuang aja untuk nilai-nilai positif. Ya, dan partai dan pembina dari seluruh partai politik di Indonesia. Salut channel. Saling untuk belajar, saling untuk tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya, host Salut channel, saling untuk belajar dan saling untuk tahu. Kali ini kita akan sedikit membahas ya, kan dunia kan lagi wolak-walik ijaman lah, banyak fenomena-fenomena yang semakin hari semakin nggak umum. Dan kali ini kita akan membahas fenomena-fenomena itu bersama dengan salah satu pegiat sosial ya, pegiat media sosial, yaitu dengan Gus Khohir. Assalamualaikum Gus Khohir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sebentar Gus, Sehat tak? aku perlu klarifikasi dari sini Gus. Saya bukan pegiat sosial Gus. Pegiat media sosial. Oh gitu gimana? Pegiat media sosial. Pegiat media sosial. Sama Sering stalker kan? bermedia sosial kan? Saya orang sosial tapi nggak stalker tok. Stalker tok, mantap. Gimana Gus, sehat Gus? Alhamdulillah hari ini masih tetap diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ini biar teman-teman kenal siapa sih Gus Khohir ini, yang biasa stalking arek-arek Ayu. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Gus. Ya. Enggak. Ya, nama saya Muhammad Abdul Khohir Al-Jurjani. Ya, Adil Mumur dah. Al-Jurjani itu Jani. sebenarnya kayaknya itu singkatan Gus, tapi sebenarnya saya nggak tahu sih itu nama pemberian dari kakek saya. Cuman saya rasa kayaknya itu sebuah singkatan, karena saya merasa akhir-akhir ini kayaknya sudah mulai, nama itu sudah mulai melekat dalam diri saya. Jadi kayak Al-Jurjani itu saya rasa kayak singkatan jujur dan berani ya. Karena saya kan terkenal orang jujur Gus. Saya itu bukan orang yang membohong, saya jujur apa adanya. Oke, dan berani. Berani Apa Gus? berani untuk tidur setiap hari. Ya, Dan asalnya dari mana Gus? saya asal Riwayat dari Jogoroto, Sidowaras, Sumber Mulyo, Jogoroto, Jombang. Sami Edan. Iya, Sidowaras itu nama kekinian Gus. Kalau nama dulunya itu Samidan. Iya, Samidan. Saya juga nggak tahu kenapa itu dikasih nama Samidan waktu itu. Kalau beberapa riwayat yang ada yang mengatakan Samidan itu dulu adalah tempat pembuangan orang-orang gila. Ada yang mengatakan seperti itu, iya. Terus ada yang mengatakan setelah datangnya beberapa penghuni yang sudah disembuhkan oleh orang yang kompeten di bidangnya pada waktu itu, akhirnya itu diganti dengan nama Sidowaras. Ya. Cuman beberapa kali saya lihat di GPS pun masih tetap Samidan kadang-kadang. Iya, nggak tahu itu kenapa tetap Samidan ya. Ya, padahal penggantian nama itu sudah sejak saya kecil, sebelum saya lahir pun kayaknya sudah diganti Sidowaras. Cuma kok sampai saat ini tetap Samidan. Gitu. Ibu kota Kabupaten Jombang. Iya, Jogoroto itu daerah ibu kota Jombang. Ya, betul sekali. Kamu kok ngerti Gus? Kayaknya sudah mulai meluas ya. Kesibukannya Gus sekarang apa? Kesibukan. Pendidikan saya itu dulu di pondok. Jadi saya itu mondok itu sejak kecil Gus. Entah itu mondok itu, tapi saya heran Gus. Saya mondok sejak kecil, cuman yus gini-gini aja. Saya itu masa gini-gini aja tuh yus. Apa karena saya mondoknya itu kurang serius atau gimana ya? Kayaknya saya banyak mondok berpindah-pindah, tapi ya tetap bodoh ngene kiai. Masih maju kan? Iya, enggak maju yo. Enggak piye-piye ya. Saya dulu ditambak beras. Iya, ditambak beras 3 tahun, Terus dari mulai kelas 1 MAN, saya dulu di MAN Gus. Saya gini-gini dulu itu diangkat menjadi bendahara OSIS Gus, bendahara OSIS di MAN. Iya, pertama beras ya pada tahun 2008, iya. Korupsi berarti. Iya. Ya, enggak, karena itu mungkin diambil dari nama Jurjani itu tadi Gus. Akhirnya kok orang jujur ya. Akhirnya itu diangkat jadi bendahara ya. Itu bendahara 2 karena teman saya bendahara 1, terus teman saya memilih saya ya karena mungkin ada iming-imingan, ada nama Jurjani tadi itu, jujur dan berani.
3 tahun di Tambak Beras. Setelah itu saya hijrah di kota Kediri. Di kota Kediri saya kuliah di STAIN Kediri, yang sekarang beralih nama menjadi IAIN. Saya di STAIN Kediri mengambil jurusan hukum Islam. Ya, jadi akselerasi, Gus, akselerasi 2 tahun. Target 2 tahun ya, target 2 tahun selesai S1, tapi molor malah lebih lama dari anak yang reguler. Iya. Ya karena saya tahu sejak di Tambak Beras saya ditanamkan ketika ngaji taklim itu kan kalau belajar itu kan harus tulas zamani itu, Gus. Jadi ya sing suwi ya, makanya aku kuliah sing suwi, Gus, karena itu adalah itu adalah ajaran taklim. Tapi kok ngantemi dosen? Oh ya itu kan apa ya? Nggak ngantemi sebenarnya, Gus. Aku cuma sungkem cuma kebablasan ngono ya, sungkem cuma kebablasan. Saya di STAIN Kediri dulu sambil mondok, Gus. Ojo diguyu terus, Gus. Aku ngantemi itu cuma nggak sengaja. Itu khilaf pada waktu itu saat saya sedang jadab. Ya, terus saya sampai sekarang ini sedikit ada perubahan, Gus. Meskipun kadang-kadang kumat-kumatan. Iya. Jadi dulu saya di STAIN Kediri sambil mondok di Al-Amin Ngasinan, Gus. Di pondoknya Yai Anwar Iskandar. Ya, di Al-Amin 1 bulan di situ, terus saya pindah ke Lirboyo. Lirboyo kurang lebih ya sampai saya boyong di rumah itu. Meskipun di Lirboyo dulu saya juga agak bandel karena bertempat tinggalnya di Lirboyo pun itu enggaknya di Lirboyo saja, fokus di Lirboyo enggak, tapi saya mondok di Lirboyo, tapi saya juga nyambi mondok di Al-Islam Bandar. Jadi mondok di Lirboyo campur di Al-Islam, campur saya ngekos. Karena saya di Lirboyo itu nggak boleh, Gus, bawa HP, bawa laptop dan lain-lain. Sedangkan saya kuliah itu ya kudu HP. Iya, saya harus ya kalau HP kan ya buat ya kadang-kadang ada tugas, ada apa-apa kalau mengerjakan di laptop. Nah itu di Lirboyo nggak boleh. Akhirnya saya berpindah. Mondoknya itu double benang Al-Islam. Itu tidak ketahuan, Gus, tidak ketahuan hingga berselang agak lama. Saya merasa belum ketahuan, tapi saya merasa kayak ada yang mengganjal dalam hati saya. Akhirnya saya sowan ke Mbak Yai bahwasanya saya mau keluar dari Lirboyo sebentar karena saya ingin mengerjakan tugas di luar pondok dulu karena tidak bisa membawa laptop. Akhirnya Mbak Yai memperbolehkan pada waktu itu, Mbak Yai Nur Yakub yang sekarang sudah Kapundut ya. Jadi Mbak Yai Nur memperbolehkan saya berpindah dari Lirboyo untuk keluar dulu, pindah selama 1 tahun. Mbak Yai Nur cuma janji ini itu 1 tahun. 1 tahun pindah gak apa-apa, tapi setelah itu harus balik. Okay. Ya saya keluar itu pamit Mbak Yai Nur itu kan untuk alasan skripsi. Saya pamit skripsi ya, jadi saya nggak di Lirboyo dulu. Berprogram 1 tahun mengerjakan skripsi di luar, nggak di pondok. Saya mendadak di Al-Islam, bawa laptop boleh dan lain-lain. Setelah itu 1 tahun saya ingat janjinya Mbak Nur untuk suruh balik ke pondok lagi. Saya balik. Waktu balik ditanyain, "Piye wis mari skripsi nih?" Alhamdulillah tetap dereng. Jadi 1 tahun pindah keluar itu tidak menghasilkan apa-apa. Yang justru akan menghasilkan pengalaman-pengalaman warung kopi yang lebih banyak saja gitu ya. Jadi keluar itu tidak ada bukti selesai skripsi. Akhirnya tetap balik ke Lirboyo. Setelah di Lirboyo saya merasa kayak ingin keluar lagi karena skripsi belum selesai. Akhirnya saya mau pamitan lagi ke Mbak Nur, itu sungkan karena dulu pindah itu nggak dapat apa-apa. Saya akhirnya mencuri-curi waktu dengan cara sambil ngekos gitu, Gus. Ya. Kesibukannya sekarang apa, Gus? Kesibukan saat ini makan kelinci, Gus. Makan kelinci sambil iya, enggak berkebun terus berkebun ayo nangkap pon, Gus. Peternak kelinci sama kambing. Sama kambing. Ya. Ini kan berhubung tadi, Gus, kita akan membahas bolak-balik zaman nih. Bolak-balik zaman karena kayaknya ini berkompeten tentang diri saya, Gus. Karena saya dari kecil sudah bolak-balik. Iya, kalau ini bolak-balik zaman, kalau saya ini bolak-balik hati, Gus. Tapi saya itu gampang bolak-balik. Iya. Ya, kayaknya ini kompeten. Iya. Kompeten paling. Sangat relevan ya dengan tema. Sangat relevan dengan diri saya ya, temanya ini. Ini sebelum kita lanjut, Gus. Ini kan kemarin kan ya ada beberapa lah yang viral. Bahkan sampai sekarang. Pertama ada yang banyak sekali sekarang video ini kurir dimarahi itu. Kurir dimarahi ya. Ya, kurir. Padahal kurir kan tugasnya kan membawa barang, Gus. Ya. Sampai ke tangan konsumen. Ya.
Gue malah kurirnya dimarahin, barang nggak sesuai lah, atau dikirimi kosongan lah dan lain sebagainya. Itu kan aslinya kan salahnya sellernya kan. Ya. Salah, kalau mau marah ya marah ke seller. Kurir kan tugasnya kan dia mengantarkan. Kecuali kalau ada yang rusak, Ya. kalau ada pecah, kalau ada yang apa namanya, ya yang rusak lah pokoknya, kena air atau apa kan komplain ke kurir, oke lah. Tapi ini kan barang yang nggak sesuai. Harusnya kan kalau mau komplain kan komplain ke seller. Tapi banyak ini lagi viral video-video itu. Kemudian masalah apa? Nah ini the king of the king ya, King Rangga. Iya. Rangga Sasana ini juga mulai muncul kembali. Tak kira ya tobat tiba pancet tiba. Kemudian apa namanya, Adi Taher, kita tahu kan. Oh iya. Iya, sahabat hijrah. Ya kita tahu lah Adi Taher, tapi YouTuber beriake, diureake, padahal sampah kabeh sini, sampah. Kemudian apa? Oh ya, gencatan senjata Gus kemarin Israel sama Palestina itu. Ternyata itu ada faktor di balik itu, Gus. Ternyata Persatuan Dukun Indonesia ini telah mengirimkan rudal gaib ke sana untuk Israel. Makanya gencatan senjata itu. Ayo biar lebih afdol kita lihat videonya satu-satu aja gitu. Yang pertama siapa namanya? Saya sambil nutupin mulut nggak apa-apa gitu. Los. Apa harus pakai masker, Gus? Los. Yang pertama kita mati kurir nggak menyesal. Ini kemarin yang viral blog-blog itu loh. Iya. Saya sempat mendengar dari hasil stalking saya di Instagram waktu itu ya. Entah kok tiba-tiba keluar di beranda saya gitu. Blog gitu loh, Gus. Tapi itu ternyata orangnya udah klarifikasi, Gus. Udah klarifikasi apa anaknya. Jadi kan kemarin ini yang viral kan kurir ya kan, jadi barang ternyata barangnya ini warnanya atau apanya itu nggak sesuai. Ya. Kan cot kan. Ya. Biasanya rata-rata emang cot, pesanannya cot. Dibuka dulu barangnya nggak sesuai. Nah, emak ini marah-marah ke kulirnya, blok, goblok. Anaknya malah nggak ngeleleh, malah ngebelain maknya gitu loh. Padahal anaknya kan yang ini. Terus ternyata emak-emak ini dapat tekanan dari netizen sampai akhirnya masuk ke rumah sakit. Dan anaknya, Instagramnya ini diserang sama netizen kan. Akhirnya klarifikasi dia. Kalau mohon maaf untuk teman ini. Klarifikasi. Jadi intinya sekarang kan lagi marak ini. Entah kejadian apa aja ya. Yang penting itu bikin kontroversi, populer. Kalau ada salahnya tinggal minta maaf. Ya. Habis itu jadi duta. Jadi orang terkenal itu enak, Gus. Gampang tapi yo tekanan batin nih yo ya nemen nih, Gus. Buktinya itu sampai dia sakit. Gini, Gus. Tentang fenomena emak-emak itu, Gus. Yang saya yakin nggak fenomena semua kurir ini, Gus, kurir ya, ya nggak masih ini saya kisahkan tentang dulu, Gus. Saya dulu pernah juga mengalami kejadian dengan emak-emak. Saya itu sering naik sepeda motor ya kan, naik sepeda motor terus ya sering lah kita tahu kayak beloknya itu apa ya, ngawur lah, ngawur sen kiri belok kanan. Sama kan tahu pernah saya ceritain waktu itu ya kan, ketika saya mau apa ya, wisuda di S2 saya di Yayan Tulungagung ya kan. Saya kan waktu itu kan jatuh, Gus. Saya nggak jadi wisuda karena tangan saya ya luka-luka parah karena saya tabrakan dengan emak-emak, Gus. Karena waktu itu kan saya kan mau wisuda di Tulungagung. Saya berangkat dari Kediri. Ternyata waktu itu saya di Kediri bangunnya agak kesiangan, Gus. Kesiangan hingga saya itu berangkat ke kampus itu agak tergopoh-gopoh. Ya mungkin itu juga salah saya juga karena saya gopoh-gopoh, akhirnya saya di jalan itu ya kebut-kebutan. Saya ngebut di tengah jalan ada emak-emak, Gus, mau ke sawah tapi dia itu saya di belakang dia, tapi tiba-tiba dia itu menggok
langsung selewat tanpa rating tanpa apapun. Gak rating malah nih. Gak rating. Saya mending rating kiri. Nah, kalau belok rating kanan. kiri terus belok kanan masih mending, ini nggak rating Gus, nggak kasih apa-apa, meromor langsung selewat gitu saja. Tapi siapa tahu setnya ini rusak Gus. Wah itu saya yang nggak tahu itu ya. Jadi otomatis saya waktu itu tertabrak, saya jatuh. Setelah jatuh saya terus malah dimarah-marahi sama emak-emaknya. Tapi dipikir sing salah ki sopo, kok aku sing di. Pada waktu itu saya sudah luka parah, Mas. Luka parah. Dia malah marah-marah. Terus saya yo mau marah juga itu, tapi pikir-pikir iki yo nyawang orangnya itu koyo kilingan makku dhewe ya kan. Soalnya pada ibu-ibu ya. Aku ya wis akhirnya saya cuma diam dan saya minta maaf, Malah sampean sih. Iya, saya minta maaf. Tapi dia tetap nggak mengaku salah Gus. Tetap marah-marah kepada saya terus, saya dimarahi terus. Ya akhirnya saya minta maaf dan saya berdamai hingga akhirnya dia ke rumah sakitnya itu yang bayarin itu. Waktu itu ada teman saya yang bayarin sampai sepeda motornya dibetulin hingga dikasih sangu. Jadi semuanya ditanggung oleh teman saya. Jadi dia malah nggak ganti rugi sama saya sama sekali. Padahal dari mulai luka itu parah saya, sepeda motor yang rusak parah saya. Jadi saya merasa kayak ya apa ya, mak kadang-kadang itu ya saya nggak nyalain mak. Kadang-kadang akhir-akhir ini aja, Gus. Akhir-akhir ini tuh di zaman akhir-akhir ini kayak orang itu sering ekspresif. Jadi ketika ada kekesalan apapun itu langsung dimunculkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira sing salah iki aku apa wong iki, enggak dipikirkan terlebih dahulu. Susu muring-muring. Yang penting aku itu merasa merasa benar. Iya, merasa benar. Ini kayak ya sih kula wala-wali. Iya, wala-wali zaman seperti itu. Kalau bener jadi salah, sing salah dulu itu dikenal kan orang Jawa itu terkenal cuma sopan. Dia orang yang sangat terkenal, orang yang halus, ramah dan lain-lain. Kalau akhir-akhir ini kayak orang Jawa itu kehilangan jati dirinya sendiri. Karena saya lihat tuh kayak orang Jawa akhir-akhir ini ya kayak gitu. Kebanyakan orang Jawa kayak gitu. Akhirnya ya mungkin wala-wali zaman ini akhirnya kayak semua tentang yang tidak dia suka itu diekspresikan dengan cara apapun. Wis nggak tahu itu yang salah siapa, itu pokoknya diekspresikan langsung muring-muring. Cuman lihat aja Gus, saya itu pernah Gus, waktu itu zaman dulu itu saya itu kan masih narsis-narsisnya orang Gus. Narsis-narsisnya orang. Narsis-narsisnya orang. Saya gawe di Instagram. Oh, bukan zaman-zaman Instagram, masih zaman apa? Facebook mungkin. Saya upload video saya waktu itu dolan di Kelut ya kan, dolan di Kelut. Saya narsis Gus. Saya tampilkan wajah saya dengan angle foto Kelut itu. Saya nggak bicara apapun, menunjukkan betapa indahnya Kelut itu Gus. Ternyata setelah saya posting di YouTube, di Facebook, banyak yang komen Gus, orang yang tidak saya kenal, karena di Facebook kan kadang-kadang banyak orang random yang nggak saya kenal terus bertemanan dengan saya. Itu banyak yang menghujat Gus, dihujat terus karpe dhewe. Padahal apa salah saya? Wah, aku yo kepengin dodono tok ya kan, kepengin dodono Kelut tok. Aku dihujat, ora ini elek, ora ini. Loh, aku enggak apa. Aku pun enggak merugikan orang-orang itu ya kan, enggak merugikan orang-orang itu. Enggak, tapi ancen iya betul. Ono sing ngomong betul Gus. Ora ini arek iki koyo kemucing, ora ini arek iki bulak, ono sing raine iki ludes koyo anduk. Tapi dipikir aku yo memang bener aja nih, ora iku ngono ku, cuma yo coba diekspresikan dengan cara seperti itu. Karena kan kita tahu orang Indonesia itu dari dulu terkenal orang yang sangat halus, orang yang ramah dan lain-lain. Jadi kurang pantas kalau selalu mengekspresikan apa yang tidak dia sukai. Kalau memang gak pantas ya diekspresikan, jangan diungkapkan lah. Tidak diimpet nang jero ati ya lah, wis gak usah dipikirno. Terus gak seneng diucapkan, jangan seperti itu. Ya akhirnya kan seperti ini akhirnya. Dia tidak tahu yang salah mana, dia susu marah-marah kepada kurirnya yang berakibat dia akhirnya jatuh sakit sendiri karena tekanan dari netizen. Ya. Nah itu olah-olahnya zaman sing bener jadi salah, sing salah jadi bener. Ya. Jadi karena yang tidak disukai itu padahal aslinya di sini yang salah adalah sellernya ya. Iya. Sellernya. Tapi kenapa konsumennya ini kok marah-marahnya marah ke kurir enggak ya, kurir kan tugasnya hanya mengantar mengantar, tidak tahu tentang apa-apanya. Kita next video Gus ya. Ya. Rangga Sasana. Posturnya adalah forest, adalah dan batas berjuang aja untuk nilai-nilai positif. Ya, dan partai dan pembina dari seluruh partai politik di Indonesia. Jadi pada
yang bisa terbentuk di hotel itu saksinya tanggal 17 Februari 1999 itu saya dipilih sebagai ketua umum Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia. Kemarin kan gimana ini? Sekretaris Jenderal The Heron 17. Saya dari awal itu Sampean tidak ini. mengikuti itu Gus, tidak mengikuti tentang viralnya orang ini Gus. Tadi tidak mengikuti perkembangannya orang ini. Ya kan, Dari dulu mulai awal adanya muncul itu. apa keraton apa itu dulu? Keraton. Raja atau apa itu? Agung Sejagat. Ya itu keraton-keraton itu saya belum nggak mengikuti sama sekali karena saya merasa kayak yus wong aneh ngono ya kan. Saya anggap kayak orang tidur ngelindur ngono Gus. Tak jiarno ae ngono Gus. Karena bagi saya kok ya gak patek penting untuk disimak Gus. Kecuali saya itu seneng Gus lihat-lihat YouTube, lihat-lihat video itu seneng. Kadang-kadang saya kayak lihat Mata Najwa, lihat apapun itu seneng. Sekiranya itu bagi saya itu Tapi penting. Kalau bagi saya kayak didelok gak penting kayak wong ngelindur Gus. Nek apa taruh ngono kan. Wis tak anggap yus ini lah sakar-karpe wong ngomong. Tapi seharusnya ya ada beberapa orang yang harusnya yang kompeten di bidang ini ya harus menanggapi orang ini karena kalau nggak ditanggapi ya jadi apa ya mensalahgunakan apa ya bukan masalah gunakan akhirnya sejarah itu akhirnya melenceng akhirnya lama-lama itu melenceng kalau memang itu melenceng loh Gus ya kan saya nggak tahu itu memang benar apa tidaknya kalau itu memang salah ya harusnya ada orang yang mengingatkan. Nah, kalau saya nggak berani mengingatkan atau nggak berani menanggapi karena saya nggak paham kebenarannya dia karena dari awal saya juga tidak menyimak nggak mengikuti orang itu. Tapi Saya anggap loh, unik. tapi aneh Gus, iya memang aneh. Unik ini. Wis Rangga tak Sasana wis ini. Gus tak anggap kayak wong turu nglindur Gus. Wong nglindur kan ngomongnya aneh ya Gus. Sama takok yo apa nanggepi opo ya kan wis saya anggap orang tidur. Apa nggak tahu Sunda Empire ya? Katanya kan kata Loh iya Rangga ini kan kalau Rangga ini kan sudah empire ya Iya, kan sekretaris Sudah empire. jenderal. Ya. Ya saya tahu waktu dia viral itu tahu, tapi cuma nggak mengikuti beritanya dari tahap ke tahap itu nggak mengikuti sampai dia terus masuk penjara, terus dihukum berapa tahun, terus keluar, terus 2 tahun. Nggak tobat, tapi sampai kuat nggak lagi ya. sampai 2 tahun remisi dia. Tak pikir mari mlebu penjara ini taubat, ternyata pancet ternyata. oh nggak semua orang habis dari hal seperti tobat, nggak semudah itu. Tapi sekarang kan beda. Kalau dulu kan Rod Rangga ini kan ini, Gus. Orang menanggapi kan serius kan. Jadi yang menanggapi Rod Rangga ini orang-orang yang serius gitu loh. Pakar-pakar Orang-orang hukum, serius, iya. pakar-pakar ilmu komunikasi lah, Roy Suryo itu kan. Kalau sekarang ini lebih kayak orang-orang yang menanggapi kok ngeseng-seng dagen. Senang kepi kayak ngomong ngene iki guys. Iya terus soalnya kadang sia-sia juga orang-orang terus kayak apa Roy Suryo dan lain-lain Gus. Dia merasa sekolah tinggi-tinggi tapi nanggep orang-orang gak jelas kan ya orang kerja. Percuma. Yang penting bu penjara ya wis ternyata Iya, pancet ya pancet, dasarane ngono ya. Yang pasti kan dia sudah sempat menanggapi dan orang Indonesia sudah tahu bahwasanya dia pernah masuk penjara itu kan karena keanehannya dia. Berarti otomatis lek iso metu ya wis pancet aneh ya wis dimaklumi aja. Keunikannya ya. Keunikan Ya itu berarti termasuk Sunda apa ya, keunikan Indonesia ya. Sunda Empire. Dulu ada sih Gus di mana Solo tadi itu. Yang Solo ta Semarang atau mana itu? Demak pakai Jawa Tengah sebelum ini Yang kan. iya yang Keraton Agung Sejagat. Keraton Agung Sejagat. Terus viral Sunda Empire. Nah ini kan di Lah, kalau waktu nggak salah di Keraton acara Agung Sejagat itu saya sempat itu Gus. Indonesia Lawyers Club itu kan, Iya. Ilyas itu kan, dia bilang Sunda Empire sudah ada sejak zaman Alexander the Great. Saya waktu Keraton Agung Sejagat itu masih mengikuti dalam artian saya masih nyimak terus karena saya kan terheran dengan apa ya dengan keniatannya dia untuk membuat itu karena sampai membuat rumah joglo membuat batu Tapi terus dia udah ini, kalau yang Keraton Agung Sejagat itu Gus, dia udah fair, dia mengakui kesalahannya. ya Dan itu memang kerajaan fiktif. Ya. Dia membuat sejarah. Kalau Lord Rangga ini sampai sekarang pun sampai detik ini pun dia belum pernah mengakui kesalahannya. Belum pernah mengakui bahwa Sunda Empire ini fiktif. ya Malah menguatkan gitu loh. Malah ini nih malah mengaku sebagai ketua dan semua partai itu. Yang memiliki sertifikat atas hak bumi Allen Bilen kan katanya. Ya. Yang waktu pertama itu. Kesimpulannya berarti orang aneh gitu aja. orang aneh saya anggap orang yang tidur ngelindur Gus. Ini video, Ngomong gak jelas ya next video. Ini
kemarin yang Palestina ya. Itu siapa? Ustadz Ujang Bustami. Ustadz Ujang yang menemui Persatuan Dukun Nusantara yang sedang menyantet Israel, mengirimkan rudal goib. Israel itu gimana nih? Israel. Membantunya gimana? Nyerangnya gimana cara nyerangnya? Di sini 2 hari habis. Jadi untuk pakai 2 hari nyampe ya. Enggak, itu yang membantu siapa? Ustadz Ujangnya apa dukungnya itu? Jadi gini Gus, ini Ustadz Ujang ini Ya. kayaknya nggak tahu ya ngonten atau gimana, atau diundang sama Persatuan Dukun ini untuk datang ke upacara penyantetan Israel. Upacara penyantetan Israel. Makanya di sini kan Ustadz Ujang tanya ini gimana caranya, gimana? Katanya nyampe dalam waktu 2 hari. Iya. Paket ekspres berarti. Oh ya, berarti masih sempat. Kalau reguler kan 5 hari biasanya, Ya. JNE biasanya. Oh, berarti itu menghadiri undangan. Menghadiri undangan, kayaknya ya. Kalau nggak Ya. menghadiri, beliau sendiri yang pengen hadir gitu. Oh, nanti mau melepas dan atau mau menjaga-jaga udang sama yang baik. Tapi kalau misalnya nembak, nggak bisa. Katanya bisa nyampe ke sana dalam 2 hari. Nyampe dalam 2 hari. Gimana Gus? Menurut sampean Gus? Saya sih sebenarnya percaya nggak percaya itu ya percaya Gus. Dan saya sangat hormat Gus kepada Ustadz Ujang Bustami ya, karena dia kan ya mantan ketua Ansor ya kan. Dia ketua Ansor Cirebon ya. Iya. Cirebon. Bukan masalah Ustadz Ujangnya Gus. Masalah ini loh, nyantet Israel ini loh. Kan yang menyantet kan bukan Ustadz Ujang ya, Iya, tapi iya, Persatuan iya. Dukun ini. Namun menurut jenengan gimana? Masuk akal nggak gitu? Ya gimana? saya tadi itu Gus, kalau saya percaya nggak percaya itu saya percaya Gus, saya percaya karena Hal-hal seperti hal itu. seperti itu percaya memang ada. Cuman ya kalau memang itu benar ya saya sangat terima kasih ya kan. Berarti ada bantuan yang datang dari Indonesia untuk Palestina kan, untuk membela Palestina ya kan. Kalau selama ini kan bantuan hanya berupa logistik ya kan. Kalau ini berupa rudal ya kan, ya berarti kan termasuk Luar yang perlu biasa kita lah ya. apresiasi meskipun itu entah hanya sebuah kebutuhan konten atau memang benar tuh ya saya nggak tahu ya kan kebenarannya itu benar apa tidaknya. Tapi kalau memang itu tujuannya itu memang untuk benar-benar untuk membantu, saya apresiasi itu baik. Tapi gini Gus, saya dari dulu itu sudah sering mengikuti YouTube-nya Ustadz Ujang. Iya, Ustadz Salah Ujang. satu Salah satu. pengikut ya mungkin. Bukan. Ya main dulu toh. Saya sering lihat karena itu saya itu dulu dianggap oleh teman-teman saya Gus. Itu kan dianggap Gus ya Gus. Aku adalah Gus sebenarnya Gus. Bukan Gus beneran, saya itu Gus KW Gus. Saya itu bukan Gus. Saya bukan Gus yang seperti orang-orang kira. Mulai bahasa Gus kan harus pintar ngaji dan lain-lain. Kalau saya itu Gus KW. Orang-orang di Kediri itu dulu waktu itu menganggap saya itu Gus anak kiai, paham lah dalam hal-hal seperti ini, dalam hal ilmu-ilmu kebatinan ataupun yang dinamakan ilmu hikmah. Akhirnya sering banyak teman-teman saya itu yang menanyakan kepada saya tentang hal-hal seperti itu. Ya kadang-kadang ada teman saya menanyakan tentang YouTube-nya Ustadz Ujang Bustami dan lain-lain. Ya akhirnya lama-kelamaan saya sering lihat karena dikasih tontonan teman-teman saya itu. Balik lagi, anjane awal-awalnya zaman. Awal-awalnya zaman, iya. Terus kesimpulan Gus dari fenomena-fenomena yang kita lihat tadi gimana Gus menurut jenengan? Sebagai ini ya, pegiat pemerhati media sosial. Pemerhati media sosial Gus.
Yes, kan stalker. Oh iya. Sebenarnya Tapi kalau pemerhati seakan-akan orang yang sudah bakat banget untuk memperhatikan dalam dunia media sosial, Gus. Kalau stalker kan cuma iseng-iseng, kadang-kadang lagi pengen ini ya stalking ini. Loh, tapi kan memperhatikan kan? Iya, memperhatikan. Tapi nggak sangat. Iya, iya bes. Ya, Boleh lah. siku, Iya, boleh dikatakan Gimana? stalker ataupun itulah. Kesimpulannya. Kalau saya itu Gus, aku melakukan dalil atau lang. Kalau di surat Al-Baqarah itu kan ada Gus, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, itu kan. Luar biasa. Ya itu kan. Ya, Ini bacanya benar ini ya, nggak seperti Aldi Tahir tadi yang bacaannya salah. Nggak gitu Gus, nggak. Saya juga masih salah, mungkin nanti ada yang koreksi di komentar. karena akhir-akhir ini kan gitu Gus. Jadi setiap apa yang saya tidak suka itu mungkin itu adalah sesuatu yang lebih baik-baik. Oh apa ya? Apabila ada sesuatu yang tidak saya suka, mungkin itu adalah sesuatu yang baik bagi saya ya kan, ataupun ada yang saya suka itu mungkin justru tidak baik bagi saya. Jadi ya saya menanggapi hal-hal akhir-akhir ini orang-orang yang terlalu vulgar menyampaikan pendapatnya di sosial media ataupun di mana-mana itu, ya saya sangat menyayangkan. Memang ini walak-waliknya zaman. Orang-orang itu sudah seakan-akan sudah bebas untuk berbicara. Makanya di dalam Al-Quran itu ada di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim itu. Allah. Kalau bahwasanya suatu hari nanti di hari kiamat itu mulut kita akan dibungkam oleh Allah untuk tidak bisa berbicara, tapi tangan, kaki yang bersaksi. Nah itu terbukti di akhir-akhir ini Gus. Ya akhir-akhir ini terbukti. Tangan kita yang sering ngomong daripada mulut kita ya kan. Di sosial media ngomong nggak kayak Aldi Tahir, kayak ada di Mak itu akhirnya dikomentari. Padahal kalau kita mau mengingatkan kan itu kan juga ada sebuah perintah. Kita kalau mau membenarkan orang itu kan ada perintah. Bil mau'izatil hasanah itu kan. Jadi kita mengingatkan orang dengan cara yang baik. Iya, jadi dengan cara yang baik. Kalau toh itu tidak bisa diingatkan dengan cara yang baik, ya sudah kita nggak usah tanggapi. Ya anggap aja itu orang aneh itu aja wis. Nggak perlu dipikirkan terus-terusan. Makanya kita melakukan melakukan amar ma'ruf tidak dengan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak bisa amar ma'ruf amar ma'ruf itu tidak bisa dikerja. Amar ma'ruf bil ma'ruf, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak bisa mengatakan sesuatu kebenaran dengan cara kita mengingatkan orang dengan cara yang salah, itu nggak bisa. Jadi kalau kita mau membenarkan orang dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah. Amar ma'ruf bil ma'ruf bukan amal ma'ruf bil ma'ruf, bukan amal ma'ruf bil mungkar. Kita mencegah nahi mungkar dengan amar ma'ruf. Ya. Bukan dengan kemungkaran. Dengan kemungkaran. Kurang lebih seperti ini itu. Terakhir Gus. Dari wala-wali zaman yang semakin hari semakin, jadi siklusnya kan kayak tadi Gus. Yang penting itu kontroversi. Kalau ada salahnya 3 klarifikasi kan, ketangkep, keciduk, klarifikasi kan gitu alurnya kan. Kayak gampang, dan itu menjadi menjadi siklus yang kemudian nggak ada ujungnya. Setiap hari itu ya. Jadi mindset orang itu sekarang gini, kalau mau jadi populer ternyata gampang ya, tinggal kita gila. Kalau keciduk ya tinggal klarifikasi. Kan itu ada banyak orang yang terus menendang kucing, terus setelah viral terus minta maaf ya kan. Ada orang yang membakar Al-Quran, ada yang itu kan. Terus akhirnya ketika keciduk dia minta maaf. Ada yang orang yang menghina ini ya kan. Dari dulu memang sering adanya seperti itu. Memang itu adalah awal-awal zaman Gus. Kalau saya lihat seperti itu. Orang terlalu ekspresif mengungkapkan sesuatu yang tidak dia suka. Padahal itu belum tentu itu yang tidak kamu suka itu adalah sesuatu yang disukai oleh orang. Iya, jadi sesuatu yang tidak kamu suka itu belum tentu itu adalah sesuatu yang jelek. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik, karena kita kan nggak tahu Gus, apa yang dikerjakan oleh orang itu kita nggak tahu. Mungkin ada manfaatnya ya kan, mungkin juga tidak. Maka dari itu memang ini adalah perkembangan zaman akhir-akhir ini. Jadi saya nggak kaget lah, karena ini juga zaman akhir. Nggak kaget kalau ada perubahan perilaku manusia. Lek kebiyen apik terus ngene yo, akhir-akhir zaman Gus. Jenenge makan ini kiamat ya. Iya, akhir zaman, makanya kayak ngene iki. Enggak heran lah kalau ada orang-orang aneh seperti itu. Termasuk
termasuk saya sendiri. Oke, siap. Semangat saya termasuk orang aneh. Ya, Orang aneh yang menanggapi orang aneh. saya ini kan makanya mulak-malik zaman Gus, dari dulu itu saya itu orang yang sangat gampang untuk mulak-malik Gus. Saya dulu seneng awal-awal seneng ngaji, pindah ganti seneng gini hingga saya akhirnya seneng perdukunan barang Gus. Saya dulu seneng perdukunan hingga akhirnya saya nggak seneng perdukunan dan saya ingin mencari ketenangan. Itu kan perubahan Gus, perubahan apa ya, situasi manusia ya kan. Nah, tak pikir-pikir ya jadi aku dewe iki yo gampang mulak-malik hatiku Gus. Kadang-kadang seneng ini, kadang seneng ini. Iya, Mbak ngeri. Diminum dulu Gus kopi. oh iya. Saya minum apa aja Gus? Agak santai. Minum air mineral Gus. Iya. Ini belum selesai Gus. Terakhir Gus, kesan dan pesan jamnya terkait dengan apa? Ya ini awal-awalnya zaman ini gimana? Pesan dan kesan bagi Pesan sampean lah, pesan iya, sampean untuk pesan saya. teman-teman ini biar bisa menanggapi situasi-situasi yang sekarang seperti ini gitu loh. Fenomena-fenomena yang gak umum ini gimana? Ya, akhir-akhir ini Agar itu kan bisa itu ya, Gus. minimal ini bisa ini Gus, menahan jarinya untuk berkomentar negatif. Ya, ya pesan saya bukan pesan lah, pesan bagi saya sendiri ya, pesan bagi saya sendiri Dan untuk teman-teman juga. dan untuk teman-teman juga yang mau saya kasih pesan ya. Akhir-akhir ini kan saya lihat itu orang yang sudah apa ya, orang itu sudah mulai malas untuk menilai dirinya sendiri Gus. Makanya jarang orang itu sekarang itu mau apa ya, mau introspeksi dirinya sendiri. Kalau toh akhir-akhir ini banyak orang yang mau mengintrospeksi dirinya sendiri, mau menyempatkan waktunya dalam satu harinya untuk introspeksi diri sendiri, mungkin ya nggak seaneh akhir-akhir ini Gus. Iya, akhir-akhir ini kan orang wis ngomong sak ngarepe, besok pancet mana itu kan karena dia nggak mau introspeksi Gus, karena dikata dia dalam satu harinya mau introspeksi dirinya untuk berpikir dengan akal yang sehat. Sekarang kita ngomong ngawur, malamnya kita berpikir apa yang kita ucapkan hari itu mungkin memang nggak pantas, ya wis kita berusaha untuk berubah. Jadi kita berusaha untuk apa ya, menyempatkan dalam satu harinya diri kita itu untuk introspeksi diri kita, untuk menilai diri kita. Makanya saya itu dulu senenganin dukun, perdukunan. Akhir-akhir ini saya nggak seneng dan saya bahkan Lebih seneng stalker tadi ya, iya stalker dan lebih mencari kenyamanan diri saya sendiri. Jadi saya kok mikir-mikir kadang-kadang setiap malam itu saya introspeksi diri. Contohnya saya kadang mikir Gus, sakjane aku iki sopo, sakjane iki aku sopo, dan aku iki diciptakan nang dunia iku kanggo opo? Kok tak delok-delok aku iki yo jane aku iku dilihat orang itu sebagai anak kiai, tapi kelakuanku kok gak koyo bapakku belas ya kan. Terus aku iki kudu lapo, apa sing kudu tak lakoni? Tak lihat-lihat iku yo tak lakoni yang lama iki aku yo turu-turu tok. Nah, terus apa perubahanku gak berubah. tambah Terus ngene tambah ngene terus ngene maju kate lapo. Iya, tapi orang-orang akhirnya saya itu berusaha untuk berubah Gus, tapi meskipun aku ngene tapi berusaha untuk berubah karena saya itu sudah apa ya, sudah membuat mindset orang itu sudah salah paham dengan diri saya, karena saya dianggap orang anaknya kiai tapi saya kok ngene-ngene terus, kadang-kadang saya itu malu-malu sendiri Gus. Iya, Masih punya malu. punya malu Gus. Meskipun aneh masih punya malu. Meskipun gak duwe izin tapi punya malu. Ya, Mending lah ya daripada kayak Lord. Iya, pesan saya tadi itu dok, pesan saya ya wis, lebih baik kita berusaha untuk ekspresi diri. Apa yang kita ucapkan hari ini, kalau itu memang jelek ya kita berusaha untuk tidak lakukan di hari besok. Kalau itu masih pancet dilakukan mana ya kita malamnya introspeksi diri. Lama-lama kalau kita sering introspeksi diri Gus, lama-lama kita akan malu. Bendino tak pikir salah tapi tidak lakoni ya, berarti iki ada yang nggak benar dalam diri saya, akhirnya malu-malu sendiri. Lama-lama juga akan pasti berubah. Gitu. Introspeksi diri sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Satu. Luar biasa. Sebentar Gus, saya ingin menanggapi sebentar tentang saya diundangnya ke sini. Iya, tentang saya diundangnya ke sini. Motivasi apa jenengan kok mau menghadirkan saya ke sini tuh Gus? Ini kan sebagai pegiat pemerhati media sosial. Masih banyak orang yang lebih Dan itu tadi kata Saman kan kompeten. berkompeten, maksudnya kan. Jadi saya tuh ada Sesuai dengan beberapa tema alasan ini. Gus. Ada beberapa alasan yang sehingga saya mau menghadiri acara ini Gus. Yang pertama, Acara. ini jujuran Gus, ini jujur.
saya mau menghadiri ini pertama. Ah. Saya tuh baru pertama kali Gus ngobrol di video itu baru pertama kali. Meskipun saya nggak sombong Gus, saya beberapa kali juga sering menghadiri acara-acara ya entah event lumbo acara apa ya kan. Caya. Iya tapi saya nggak pernah Gus, nggak mau dari kontrak awalnya nggak mau di video, saya nggak mau di video karena saya itu gak iso Gus, bingung kalau di video itu saya panik. Dari tadi saya yang dromos Gus itu, dromos ya, keringetan ya aku, dromos. Mergo aku bingung apa yang akan saya sampaikan dan akhirnya ngeblank yang saya sampaikan ini semua ngeblank Ngeblank. Gus. Makanya saya mau klarifikasi kenapa saya mau hadir ke sini itu karena ada beberapa alasan. Ini jujur, yang pertama jenengan ini adalah orang yang sangat baik bagi saya Gus. Orang baik bagi saya. Ini jujur Gus, saya jujur. Jenengan itu jasanya bagi saya itu sangat besar sekali. Saya jenengan sering tak potong tetep tak potong. Enggak foto video. Jadi potong Gus. Cuma teman ngomong aja tetep tak potong ini. Ojo Bos. Ini gitu dilepokno Gus, biar orang tahu Gus, biar orang tahu kenapa saya tetap merelakan hadir ke sini karena jenengan itu orang yang terlalu baik. Karena jenengan sering menolong saya merasa malu untuk tidak menghadiri undangan jenengan. Nah. Itu alasannya yang pertama. Yang kedua dikenal sambar enggak? Satu ae ya. Enggak usah situ ae. Jaga ke. Tapi tetap dimasukkan ini. Iki wis sak jam iki. Jadi mau 10 menit. Ingat masukkan ya. Ya. Siap. Ya itu teman-teman tadi yang sangat-sangat berfaedah dan bermanfaat sekali Gak berfaedah dan gak bermanfaat sekali dalam menanggapi walak-walik zaman ini, tips dan trik yang diberikan oleh Gus Goir Al-Jurmumur Ajur KB tadi sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi saya terima kasih. Kesimpulannya teman-teman tolong disimpulkan sendiri, kalau nggak bisa menyimpulkan berarti jadi introspeksi. Iya. Ya introspeksi ku mau. Wis iku ae wis. Asine penting mek kudu introspeksi tapi ngomongnya sawi mau wis. Asine penting nang ndak ya. Ya terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dengan podcast Salut Channel selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas, ya mohon dimaafkan, apalagi muka yang tidak pantas dari Gus Goir ini mohon juga dimaafkan. Sekali lagi mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.